Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, siang, Bu. murid-murid. Gimana? Masih kuat puasa? Masih, Bu. Ada yang nggak puasa di sini? Ada, Bu. Siapa? Bu. Nih. Ih, mainnya nakal nih, nggak puasa nih. Oke, kalau gitu, alangkah baik jika kita mulai dengan doa ya. Ini mau pada doa masing-masing atau ada yang mimpin nih? KM-nya Rizky, Bu. Oh, oke, Rizky. Rizky, mimpin doa bisa? Gimana, Rizky? Mic-nya nggak nyala tuh, mulutnya gerak tapi mic-nya nggak nyala. Gimana? Bisa Baik. mimpin doa? Sorry. Oke, Kejeda oke. agak lama ya. Oh, iya, ya, nggak apa-apa. Ya, mimpin doa. Mau belajar ya, Bu? Iya. Boleh deh, Bu. Ya, baik, anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kok anak-anak sih? Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu digital puppet animasi 2 dimensi, bareng juga sama Ibu Diva, mari kita berdoa terlebih dahulu. Akan saya pandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, makasih ya udah mimpin doa ya, Rizky. Nah, sekarang Ibu akan mulai absen. Coba ya. Nomor 1, Hasnan ada? Hadir, Bu. Oke. Oke, yang kedua, Astrid ada? Hadir, Bu. Oke, baik. Yang ketiga, Rizky ada? Tadi udah ada ya, udah Hadir, mimpin Bu. doa. Oke, yang keempat. Wah, Mariam ada? Nggak ada ya? Ini anak-anak ada yang tahu Mariam kemana? Lagi umroh, Bu. Oh, lagi umroh ya? Wah, nggak ngajak-ngajak nih. Wah, besok-besok berarti kalau si Mariam umroh harus bawa ini nih, harus bawa oleh. Nanti nanti ini ya, kabar kalian yang berbaik hati tolong kabarkan ya, nanti tugas-tugasnya ke Mariam ya, sekalian dia ngerjain ngerjain tugas di Mekah sana. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang digital puppeteering dalam animasi 2 dimensi. Nah, ini gerakan begini nih. Oke, apa itu puppeteer? Puppeteer atau wayang adalah istilah lain dari desain karakter. Hampir sama dengan perancangannya, namun agak berbeda di bagian pergerakan. Baik animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi mengenal istilah rigging atau menempelkan semacam bone dalam animasi. Tujuannya adalah untuk membuat gerakan lebih luas, meskipun tidak semua animasi, terutama 3D, menggunakan rigging. Nah, apa itu? Animasi puppeteer. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah bone bisa menggerakkan beberapa objek. Kontrol juga lebih sedikit. Gerakan besar lebih mudah. Tiap bone bisa digerakkan secara mandiri. Bisa terjadi sebuah animasi hanya dengan penggerakan bone yang sedikit. Ini kalau masih bingung bone ya. Di sini kan ada gambar nih. Ini bisa dilihat di sini kayak ada banyak apa namanya ya? Kayak sambungan-sambungan ini kan yang kayak biru-biru ini sama merah-merah ini. Nah, yang biru-biru ini adalah contoh dari sebuah bone. Bone itu jadi ya kalau bahasa Indonesia ya, dia itu kan kayak tulang dari tulang kita ya. Nah, dalam animasi juga animasi rigging, puppeteer juga dipakai sebuah tulang untuk menggerakkan karakter-karakternya.
Nah, ini bone-bone-nya nih. Kalau kita gerakkan ke sini, dia bakal ngarep sana juga. Nah, kekurangannya adalah kurang bisa abstrak. Maksudnya kurang bisa abstrak adalah gerakan-gerakan abstrak yang tidak jelas tuh agak susah untuk diimplementasikan dalam gerakan bone puppeteer itu. Nah, lebih baik seperti ini memang menggunakan frame by frame. Lalu juga tidak bisa menggambarkan gerakan otot yang spesifik. Maksudnya gerakan otot yang spesifik seperti kalau kita bergerak seperti tangan yang kamu gerak gini, pasti kan ada gerakan otot yang gerak ya. Nah, itu agak susah untuk digerak. Kalau frame by frame kan cuma gerak-gerak sat itu aja ya. Kalau frame by frame bisa tambah detail lain itu. Oke, lanjut. Dari sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Baik. Oke, lanjut ya. Analisis elemen digital puppeteer. Melakukan analisis elemen gambar digital puppeteer bertujuan menyesuaikan dengan banyak bagian yang akan digerakkan. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian dengan adegan gerakan yang diperlukan pada adegan. Nah, ini bisa dilihat ada orang kan di sini kan karakter nih. Muka, belas, mulut, tangan, kaki, terus alatnya juga itu pada dipisah-pisahin. Kira-kira Astrid, tahu nggak kenapa ini dipisah-pisahin? Biar itu bonnya nggak biar gampang masuk. Betul ya. Coba apakah itu benar? Kita praktekin nanti ada video bisa untuk mempraktekkan cara bergerakan ya. Maaf. Atau juga dijelaskan secara sederhana, tadi itu benar ya, kata Astrid, misalnya terdapat 6 bagian anggota tubuh, yaitu kepala, badan, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan. Seperti contoh di gambar di samping. Tadi benar ya kata Astrid ya. Ini kenapa dipisah-pisahin? Karena kalau nggak dipisahin, tangannya meleot-meleot gitu. Nanti kalau kita kasih bonding, tangannya nyekok meleot gitu. Jadi lebih baik kita pisah-pisahin. Lanjut ya. Nah, ini juga dipisahin ini. Penganimasian bagian tangan dan kaki perlu dilakukan bagian lagi untuk mendapatkan gerakan yang lebih lazim. Pada gambar di samping, dilakukan pembagian lagi pada bagian tangan dan kaki supaya dapat dianimasikan secara lebih mudah. Sehingga ada total 10 bagian pada gambar. Untuk gerakan animasi seperti ekspresi wajah, biasanya terdapat lebih banyak elemen gambarnya. Jadi kayak tadi nih, ini kan dipisah-pisahin biar bisa digerakin. Bahkan ini lutut aja dipisahin dan lutut dibagi kaki dibagi jadi 2, bagian atas dan bagian bawah. Begitu juga tangan. Sebenarnya kalau mau lebih niat lagi ya, bagian tangan pun bisa. Ini kan bisa aja bagian tangan tuh di lengan ya. Bagian lengan bisa aja dipisah menjadi 3. Bagian lengan atas, lengan bawah, sama tangan. Kalau lebih gila lagi sih bisa aja itu tangannya dipisah-pisahin jadi-jadinya. Cuman ya untuk sekarang kita nggak bikin seribet itu dulu. Animasi muka juga kayaknya kita nanti aja karena animasi muka wajah tuh ekspresi itu agak susah untuk dibikin di dalam rigging. Bisa kalau di AE ada yang pakai yang namanya tuh Dwight Basel. Ada yang familiar dengan Dwight Basel? Enggak ya? Belum ya? Jadi Dwight Basel tuh tugasnya kayak bikin animasi lebih smooth dan lebih jelas, kontrol lebih bagus sih. Cuman ya apakah lebih rumit? Iya, memang lebih rumit. Itu nanti itu PR nanti saja. Lanjut ya. Nah, ini nih kita bisa lihat di sini ada bone-nya. Bisa gerak-gerakin kepalanya tek 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 gitu. Nah, gerak-gerak tuh. Biasanya ini pakai spine rigging. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana melakukan tracing pada karakter, di mana pada kegiatan tracing karakter kita juga telah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan gambar tracing agar dapat disesuaikan dengan gerakan animasi.
Pada tahap ini kita akan lakukan pengembangan lagi hasil tracing karakter agar dapat lebih disesuaikan dengan penerapan bond atau penulangan. Simbol-simbol yang kita buat tersebut nantinya akan kita terapkan bond. Seperti ini tadi ya, bisa gerak-gerakan kayak. Coba Ibu mau nanya Hasnan, ini kira-kira kenapa di bagian torso nih, bagian badan, kenapa ada 3 garis nih? Ada yang merah tadi nih, sama yang biru ini. Kenapa ada tiga garis ya? Ada 3 bun. Karena bagian perut itu ada apa ya, Bu? Coba. Apa ya? Oh ya, kalau bagian perut mungkin karena nggak ada apa ya namanya, lekukannya gitu, Bu, mungkin. Jadi cuma tiga bone aja cukup. Itu nggak. Jawabannya bagus, tapi kurang lengkap. Ada yang mau melengkapi? Keke, ada yang bisa melengkapi? Oke, pada bingung ya. Jadi ini kenapa ada 3? Karena, nah ini apa ya? Jadi ini dibikin ada 3 bagian. Satu buat gerakin tangan, satu buat gerakin kepala, satu gerakin tangan sebelah kanannya ini. Karena kalau kita bikin jadi satu bagian, nanti bakalan, tadi benar itu kata Hasan, jadi kan bagian perut itu kan agak kemana-mana ya. Ini buat nge-connect badan ini bertiga. Jadi kalau kita nggak connect, nanti mereka malah geraknya nggak bakal geraknya masing-masing, jadi nggak nyambung gitu loh. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini yang video Ibu bilang itu. Kok begini? Sebentar. Coba ya. Kayaknya memang harus buka YouTube dulu deh ini. Untuk video ini, Ibu nanti kasih linknya di Google Classroom. Kalian nanti komen aja ya, kayak tentang bond apa yang diterapkan di video ini. Karena Ibu nggak bisa pasang sekarang ya. Oke, lanjut. Oh, ada pertanyaan? Dari aku Kalau nggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya? Udah pada paham semua berarti ya? Paham ya? Paham, Bu. Oke, buat tes paham nih. Ibu mau tahu tadi yang tadi Ibu jelasin, kenapa bagian kaki sama tangan ini dipotong-potong lagi? Kalau bisa ada yang jawab, Ibu PR-nya kurangin 1 nih. Tadinya Ibu mau ngasih PR-nya 2. Karena ada di bagian-bagian itu ada persendian, Bu. Jadi bisa buat poros gerakan gitu. Nah, benar sekali ya. Benar ya, Rizky? Iya, jadi kita tuh kan tangan itu kan ada banyak sendinya ya. Ada sendi di sikut, ada sendi di tangan. Nah, itu harus dipisah-pisahin. Sama kayak kaki-kaki juga ada sendinya, kan sendi di paha, sendi di lutut, sendi di kaki. Tapi kaki jarang sih, bagian kaki dibikin sendi, dipotong lagi sih. Cuman sebaiknya sih dibikin juga apa juga lebih bagus ya. Iya, benar. Jadi kita potong-potong tuh bagian tubuh yang ada sendi-sendinya. Nah, karena tadi Ibu mau udah kurangi PR-nya, untuk minggu depan bisa dicek ya PR-nya di Google Classroom ya. Nanti kalian dari karakter yang kalian bikin minggu kemarin, tolong dibuat bon-bonnya ya. Kan Ibu kan udah spesifik ngomong kalau itu tolong bagian tubuhnya dipotong-potong ya. Nah, ngomongnya serem banget ya, bagian tubuhnya dipotong-potong. Maksudnya yang sudah pisah-pisahkan. Nah, itu nanti kalian kasih bon-bonnya ya, nanti mau lihat gerakannya, dan itu tolong dijadikan GIF ya, gerakan-gerakannya ya. Oke, udah ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke.
udah mau jam istirahat. Kalau gitu, Ibu tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.